Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, mahasiswa Universitas Nasional dari Program Studi Sosiologi Angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fenomena belanja online saat pandemi COVID-19. Fenomena belanja online adalah suatu peristiwa di mana sistem perdagangan dilakukan secara online, yang mana sistem perdagangan tersebut menggunakan media teknologi digital sebagai pasarnya melalui perantara device. Fenomena belanja online dilakukan tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, fenomena belanja online disebut sebagai peristiwa sistem perdagangan mandiri yang penjualannya dapat membuat dan memantau usahanya secara mandiri dan online. Penawaran yang diberikan penjual untuk pembeli pun juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan display gambar yang ditawarkan untuk pembeli. Di masa pandemi COVID-19 mulai menyebar luas, kebiasaan dan kegiatan dalam masyarakat mengalami perubahan seperti misalnya dalam kegiatan proses belajar, kegiatan berbelanja, dan kegiatan lainnya, berubah menjadi kegiatan yang dilakukan secara online dengan menggunakan ponsel, tablet, laptop, ataupun komputer masing-masing individu. Selain itu, perubahan yang terjadi seperti kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun juga dilakukan secara online. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menampilkan video yang menggambarkan bagaimana situasi pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana kita ketahui, pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, banyak para pengusaha yang memilih untuk menutup usahanya atau gulung tikar. Namun banyak juga para pengusaha lain yang memilih untuk bertahan dan beralih ke penjualan secara online. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 juga banyak sekolah yang ditutup karena tujuan pembatasan mobilitas masyarakat. Baik, selanjutnya, seperti yang kita ketahui, fenomena belanja online menjadi jalan satu-satunya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan kebiasaan kegiatan masyarakat tersebut berubah karena untuk mengantisipasi adanya kontak fisik secara langsung yang dapat memberikan dampak besar terhadap penyebaran COVID-19. Perilaku masyarakat di masa pandemi saat ini lebih dekat dengan media digital sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi. Selanjutnya adalah fenomena belanja online saat pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Transformasi digital merupakan sebuah fenomena yang mengacu pada proses dan strategi di mana penggunaan teknologi digital dalam peranan bisnis yang merubah cara kerja dan pelayanannya. Transformasi digital menjadi upaya yang harus dilakukan dengan segera, karena dengan masuknya zaman modern ini, kebiasaan lama pun sudah ditinggalkan dan terkadang tidak berlaku lagi. Sekarang ini sudah banyak dari berbagai sektor yang menerapkan adanya transformasi digital, seperti yang pertama sistem berbelanja online, yang kedua layanan ojek online, yang ketiga layanan pesan antar, yang keempat layanan dokter digital, dan yang kelima perbankan digital. Dalam hal ini, hal yang difokuskan adalah transformasi digital tentang sistem berbelanja online. Selanjutnya, kemajuan transformasi digital memberikan keuntungan di masa pandemi COVID-19. Karena dengan menggunakan teknologi yang canggih, aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Setelah pandemi menyerang, awal-awal penggunaan belanja online masih belum menyeluruh, tetapi seiring berjalannya waktu dan peraturan yang ada menjadikan masyarakat beralih ke belanja online. Hal ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat, karena dengan melakukan belanja dengan online akan dapat mencegah terjadinya kerumunan dan terpaparnya virus tersebut yang diakibatkan oleh berkerumun. Dengan berbelanja online, masyarakat akan merasa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan, karena semua barang-barang yang diperlukan selalu tersedia lengkap. Selain itu, masyarakat tidak perlu membuang-buang waktu untuk pergi ke toko langsung, dan juga banyak promo atau diskon menarik yang ditawarkan dengan berbelanja online. Dan berikut adalah tahapan bagaimana caranya kita berbelanja online. Pada video ini, saya menggunakan handphone saya sendiri dengan tujuan untuk membeli stand handphone. Nah, berikut adalah cara-cara bagaimana kita berbelanja secara online. Di sini kita bisa melihat beberapa ulasan tentang pembeli yang lain. Dan jika kita percaya,
dengan banyaknya komentar atau ulasan dari orang lain, kita bisa langsung membuat pesanan. Ya, pesanan saya sudah saya buat dan tinggal menunggu diantar oleh jasa pengirim. Biasanya jasa pengirim tersebut berupa JNT atau dari Shopee sendiri dan yang lain-lain. Dan sekarang paket saya sudah tiba di rumah. Dan saya juga bisa langsung mengeceknya dan ternyata barang yang disampaikan benar. Yaitu barang yang memang saya ingin beli. Ya, begitulah bagaimana cara kita memesan atau berbelanja dengan secara online. Dan selanjutnya adalah hubungan simulakra dan masyarakat dalam fenomena belanja online. Simulakra merupakan konstruksi pikiran imajiner manusia atas realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Tidak ada kondisi yang sebenarnya, melainkan representasi yang dianggap sebagai realitas. Adanya kemajuan teknologi dan berkembangnya komunikasi memunculkan berbagai macam online shop di berbagai jejaring sosial. Online shop seringkali menampilkan simulakra melalui foto barang-barang yang dijual, sehingga menyebabkan munculnya suatu hiperrealitas. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan semua kegiatannya dengan di rumah saja, termasuk dengan berbelanja. Adapun contoh hubungan simulakra dengan fenomena belanja online. Contoh hubungan simulakra dengan fenomena belanja online, adanya kondisi di mana pembeli melihat iklan atau klaim yang diberikan penjual dengan harga yang murah dan barang yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus. Tetapi, fakta yang diberikan tidak sesuai dengan klaim tersebut, di mana klaim yang diberikan penjual hanya untuk menarik perhatian pembeli agar barang yang dipromosikan terjual habis. Iklan-iklan yang ditampilkan mengalami penyimpangan realitas yang terlihat dari bagaimana caranya untuk mempromosikan barang dan jasa, dan juga memiliki tujuan tertentu untuk menggiring minat masyarakat dalam berbelanja secara online. Dan selanjutnya adalah perilaku konsumsi simbol dalam fenomena belanja online. Menurut Baudrillard, pola konsumsi masyarakat modern ditandai dengan bergesernya orientasi konsumsi yang semua ditujukan bagi kebutuhan hidup menjadi gaya hidup. Menurutnya, pola masyarakat lambat laun mengalami perubahan. Konsumsi yang mereka lakukan tak lagi berorientasi pada kebutuhan hidup, melainkan gaya hidup seperti misalnya, kini seseorang akan lebih memilih produk bermerek ketimbang produk sejenis lain yang berdaya guna sama dan berharga lebih murah. Bagi Baudrillard, hal terkait menunjukkan betapa dewasa ini masyarakat lebih terpaku pada konsumsi simbol ketimbang kegunaannya. Pada saat pandemi COVID-19 melanda, sepertinya perilaku konsumsi simbol juga di masyarakat tidak pernah melihat situasi. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian kita. Namun, beberapa orang lebih mementingkan gaya hidupnya ketimbang kebutuhan hidup mereka. Gaya hidup yang tinggi akibat konsumsi simbol dapat kita lihat dari beberapa remaja yang lebih mementingkan membeli suatu barang agar ia merasa bisa mengikuti tren saja meskipun pada saat situasi pandemi COVID-19. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19, produsen Apple mengeluarkan handphone keluaran terbaru, yaitu iPhone seri 13. Dan para remaja menganggap bahwa iPhone 13 itu sedang tren. Akibatnya, banyak para remaja bahkan sampai orang dewasa yang ingin membeli handphone tersebut hanya demi bisa mengikuti tren dan menutupi gengsinya. Padahal, sebelum mereka membeli iPhone 13 tersebut, mereka sudah memiliki handphone yang memiliki fitur yang sama, hanya saja tidak bermerek iPhone seri 13. Disinilah letak konsumsi simbol tersebut, di mana para remaja yang membeli iPhone 13 lebih mementingkan label atau merek yang sedang tren tersebut dibandingkan dengan kegunaan fitur atau kegunaan fitur handphone yang mereka sudah miliki sebelumnya. Baik, demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.